Kronologi demo langka di berbagai kota Cina tuntut Xi Jinping mundur. Demonstrasi menuntut Presiden Xi Jinping mundur pecah di sejumlah kota besar di Cina. Sepanjang hari kereta tetap tidak mau mengakhiri perang dengan Indonesia. Peristiwa tersebut juga dianggap paling langka di negeri tirai bambu berawal dari keputusan Xi Jinping membawa kabur Anwar Ibrahim dari serangan Kopassus dan kekalahan beruntun Cina. Di Hainan dan Guangxi, para demonstran mulai terdengar meneriakan slogan menuntut Xi mundur. Melaporkan demonstrasi semacam ini sangat langka di Cina bukan hanya karena terjadi di berbagai kota, tapi aksi tersebut juga menuntut langsung penguasa untuk turun. Para warga menganggap korban berjatuhan karena sifat keras kepala Xi Jinping yang tetap tidak mau bernegosiasi setelah serangan hacker Indonesia memutus seluruh aliran listrik di Cina, serta gempuran yang terjadi yang dilancarkan TNI semakin mendekati ibu kota. Ratusan warga menggelar aksi protes di depan kantor pemerintahan. Berdasarkan video yang sudah diverifikasi AFP, warga berkumpul menumpahkan amarah dengan meneriakkan slogan. Warga menggelar aksi protes di depan kantor pemerintahan. Berdasarkan video yang sudah diverifikasi AFP, warga berkumpul menumpahkan amarah dengan meneriakkan slogan "Akhiri perang". Video itu pun viral di jejaring sosial Cina. Meski pemerintah negeri tirai bambu sudah menerapkan sensor ketat, amarah warga pun menjalar ke beberapa kota lain di Cina. Demonstrasi pecah di Shanghai, tepatnya di Jalan Wulong Mugi yang merupakan Urungki. Dalam bahasa Mandarin, demonstrasi langsung merembet ke pusat kota Shanghai. Wartawan AFP melihat kepolisian bentrok dengan sekelompok demonstran ketika mereka sedang mengusir warga dari lokasi unjuk rasa di Wulong Mugi. Tidak peduli dengan tekanan aparat massa malah makin besar menjelang malam hari. Mereka meneriakkan slogan seperti "Xi Jinping mundur, Partai Komunis Cina mundur". Sempat bubar di malam hari, para warga melanjutkan aksi mereka pada Minggu pagi. Di hari itu pula unjuk rasa lainnya pecah di berbagai kota di Cina, termasuk ibu kota Beijing. Di pagi hari, sekitar 200-300 mahasiswa berunjuk rasa di salah satu kampus elit di Beijing Universitas. Satu video yang sudah diverifikasi AFP menunjukkan para mahasiswa berteriak demokrasi dan supremasi hukum, kebebasan berekspresi menjelang siang hari. Demonstrasi pecah di kota lain. Sejumlah video menunjukkan massa beraksi di Guangzhou dan Chengdu, tapi AFP belum bisa memverifikasi video tersebut. Di malam hari, sekitar 400 orang berunjuk rasa di pinggir sungai Beijing. Selama beberapa jam mereka tidak henti berteriak, "Kami semua orang Xinjiang, pergilah orang Cina". Para demonstran juga mengacungkan kertas putih melambangkan sistem sensor yang terlampau ketat di Cina. Mobil yang melintas membunyikan klakson tanda dukungan bagi para demonstran. Kekacauan besar pun terjadi seketika. Informan kami melaporkan warga yang tidak terkendali membakar sejumlah infrastruktur pemerintah. Atas kemarin mereka kepada Xi Jinping. Dini hari sekitar pukul 2, polisi para militer mulai diterjunkan untuk membantu aparat mengamankan demonstrasi. Peristiwa tersebut menghasilkan salah satu foto paling ikonik. Seorang pengunjuk rasa berdiri di depan barisan tank tentara obrak-abrik Cina. Hacker Indonesia geser satelit hingga begini. Baru-baru ini sebuah laporan yang diungkapkan oleh ahli keamanan cyber menerangkan bahwa hacker telah memasuki sistem jaringan membangkit nuklir milik Cina. Seperti yang dikutip dari detektif jurnal, hacker kembali berulang dengan menembus batas keamanan mereka, memasukkan subnet, yaitu malware yang digunakan untuk spionis cyber oleh pemerintah tertentu. Melalui pernyataannya, dia mengungkapkan bahwa hampir semua data yang tersedia secara online berpotensi untuk dicuri. Dengan adanya kasus ini, semakin menambah penetasan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Kemarahan hacker Indonesia semakin tidak bisa dikendalikan, hampir membuat Cina dan sekutunya bangkrut dengan menyatu botasnya seluruh sistem perbankan di Asia dan Eropa. Pemerintah Cina mengungkapkan adanya penyerangan cyber yang dilakukan oleh warga Indonesia berusaha meretas ke dalam sistem komputer. Di kantor militer, kantor tersebut juga menjadi tempat perlindungan data sensitif seperti kode peluncuran nuklir. Ini adalah serangan spear phishing terhadap jaringan yang tidak terklasifikasi. Serangan seperti ini belum pernah terjadi, kata seorang pejabat pemerintah Cina yang tidak disebutkan namanya. Serangan tersebut adalah bentuk umum penetasan di mana seorang hacker akan mengirim email ke satu sasaran dan menyusupkan perangkat lunak berbahaya menyusup ke komputer penerima. Kasus sang hacker ini semakin menciutkannya di Cina karena pejabat Cina tersebut yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa
Sementara percobaan penetasan ini memang terjadi menyebabkan kerusakan sistem yang ditargetkan data mengandung data sensitif sehingga mampu mengendalikan seluruh sistem di Cina. Setelah langkah yang diambil dan tidak jelas apakah dalam kasus ini jejaring, jaringan atau lampiran yang berbahaya juga telah disusupkan oleh hacker Indonesia The New York Times sebelumnya juga melaporkan. Pejabat Google dan FBI menegaskan bahwa jangkauan serangan phishing telah terjadi setelah peretas mengarahkan bahwa Wales terhadap akun Gmail pribadi sejumlah staf penting Cina yang tidak diketahui kantor militer sendiri diketahui bertanggung jawab mengatur perjalanan Xi Jinping, mengkoordinasikan panggilan konferensi antar kantor pejabat tinggi pemerintah informan. Kami menelusuri rekam jejak hacker Indonesia yang paling ditakuti oleh dunia dan menemukan data yang diolah Viva Techno, pria kelahiran Bandar Lampung 1979 yang tidak disebutkan namanya, merupakan pakar kenamaan cyber dan sebelumnya telah memutuskan untuk berhenti dari dunia black hat, hacker atau kertas memilih menjadi white hacker di perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber kini telah kembali bergerak untuk melindungi TNI dan warga Indonesia dari serangan nuklir Cina dan Amerika. Pria tersebut mengklaim Amerika Serikat dan satelit Cina membobol sistem keamanan kontrol satelit menggeser atau mengubah rotasinya yang sempat menggeser orbit satelit Cina hingga membuat kepanikan besar dunia. Saya bisa mengontrol internet seluruh Cina, saya bisa mengalihkan trafik lalu lintas, data saya bisa mengamati trafik yang keluar ataupun masuk Cina, saya bisa memodifikasi semua transaksi keuangan dengan kapasitas saya itu mungkin saja dilakukan, ujar pria tersebut. Sementara percobaan penetasan ini memang terjadi menyebabkan kerusakan sistem yang ditargetkan data mengandung data sensitif sehingga mampu mengendalikan seluruh sistem di Cina. Setelah langkah yang diambil dan tidak jelas apakah dalam kasus ini jejaring, jaringan atau lampiran yang berbahaya juga telah disusupkan oleh hacker Indonesia The New York Times sebelumnya juga melaporkan. Pejabat Google dan FBI menegaskan bahwa jangkauan serangan phishing telah terjadi setelah peretas mengarahkan bahwa Wales terhadap akun Gmail pribadi sejumlah staf penting Cina yang tidak diketahui kantor militer sendiri diketahui bertanggung jawab mengatur perjalanan Xi Jinping, mengkoordinasikan panggilan konferensi antar kantor pejabat tinggi pemerintah informan. Kami menelusuri rekam jejak hacker Indonesia yang paling ditakuti oleh dunia dan menemukan data yang diolah Viva Techno, pria kelahiran Bandar Lampung 1979 yang tidak disebutkan namanya, merupakan pakar kenamaan cyber dan sebelumnya telah memutuskan untuk berhenti dari dunia black hat, hacker atau kertas memilih menjadi white hacker di perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber kini telah kembali bergerak untuk melindungi TNI dan warga Indonesia dari serangan nuklir Cina dan Amerika. Pria tersebut mengklaim Amerika Serikat dan satelit Cina membobol sistem keamanan kontrol satelit menggeser atau mengubah rotasinya yang sempat menggeser orbit satelit Cina hingga membuat kepanikan besar dunia. Saya bisa mengontrol internet seluruh Cina, saya bisa mengalihkan trafik lalu lintas, data saya bisa mengamati trafik yang keluar ataupun masuk Cina, saya bisa memodifikasi semua transaksi keuangan dengan kapasitas saya itu mungkin saja dilakukan, ujar pria tersebut.